pagi anak-anak. Pagi, Kak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Pada masa-masa seperti ini, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19, kita harus pintar dalam menjaga kesehatan kita secara maksimal ya. Semoga dengan seiring bertambahnya umur, kita selalu diberi keberkahan, ketabahan, dan kemudahan dalam menjalankan segala urusan kita. Amin. Baik, sebelum untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, Silakan dipimpin doa, Mas. sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sepertinya kelas ini baru ya? Kelasnya yang baru apa Bapak yang baru di sini? Apa yang baru? Oh, jadi kalian belum mengenal ya siapa Bapak? Oh, Perlu Bapak perkenalan terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama lengkap Bapak Muhammad Fahrul Rosi. Bapak biasa dipanggil dengan Bapak Rosi atau Bapak Fahrul, terserah kalian. Bapak berasal dari Kampung Nogosromo, Kecamatan Jati Banteng. Kalian tahu itu di mana? tahu. Di mana itu? Selatan. Ya, betul sekali. Ke selatan ke sini ya. Iya. Selatan dari sini. Baik, Bapak di sini mengajar kalian sebagai guru ekonomi ya. Sebelum kepada pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Sembari Bapak absen, kalian sebutkan nama kalian, hobi kalian apa, cita-cita kalian apa setelah lulus dari sini. Ya, biar Bapak juga lebih akrab kepada kalian. Aulia Maulida, Yang Udah masuk. kenapa? Sakit. Sakit ya? Iya. Memang sekarang rawan sakit. Iya, Pak. Lafihu Tohir, Ya. Perkenalkan, nama saya Hafidh Thohir, bisa dipanggil Hafid. Hobi saya itu memancing, cita-cita saya itu ingin jadi TNI. kenapa ingin jadi TNI Mas? Ini membela negara. Kirain membela pacarnya gitu ya Mas. Faiz Nabila, Saya, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Prisma Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Hobi saya tinggal TikTok, Pak. Cita-cita setelah lulus dari sini pengennya jadi guru. jadi guru TikTok ya? Enggak dong. Jadi guru apa? Guru IPA, Pak. IPA ya, baik. Bagus. Sahman Bahraisi, Dan masuk. kenapa nggak masuk? Bergian, Pak. Sih. Kemana kalian katanya? Ke situ Bondo. Zahra, Enggak masuk. nggak masuk juga. Kenapa? Satu. Jadi yang masuk hari ini cuma 2 anak ya? Iya. 3 anaknya izin semuanya ya? Cukup banyak ya siswa. Baik, terima kasih. Kita langsung saja kepada pemaparan materi. Karena kelas ini masih baru ya. Bapak tanya terlebih dahulu. Di SMP kalian pernah tidak mendapatkan pelajaran ekonomi? Belum pernah. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang konsep dasar ekonomi terlebih dahulu ya. Berbicara soal ekonomi, kalian pernah dengar istilah ekonomi di kehidupan sehari-hari kalian? Iya, pernah, Pak. Pernah. Apa itu ekonomi? Coba Mas Safid. Ekonomi itu berkaitan peraturan menegak. Kata dengan peraturan menegak. Baik, coba Mas Nabila. Tidak tahu. Iya. Kamu pernah dengar ekonomi tapi tidak tahu. Bagus. Sekali Mas Nabila. Jadi ekonomi itu adalah ekonomi berasal dari bahasa Yunani ya. Ekonominya ini berasal dari 2 kata, yakni oikos dan nomos ya. Silakan dicatat. Oikos ini berarti rumah tangga dan nomos ini berarti peraturan-peraturan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa oikonomia itu adalah aturan-aturan yang memanajemen keadaan rumah tangga. Baik, itu pengertian secara bahasa ya. Untuk pengertian secara ilmu, kalian ada yang tahu? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari
tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas ya. Namun alat pemenuhan kebutuhannya itu atau sumber daya alamnya itu sangat terbatas. Seperti itu. Kalian paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Selain pengertian dari bahasa, dari ilmu, ada juga pengertian dari para ahli. Pertama ada Adam Smith, yang kedua ada Aristoteles, yang ketiga ada M. Manulang, yang terakhir ada GBC ya. Berbicara soal Adam Smith ya, kalian tahu enggak, pernah dengar siapa itu Adam Smith? Belum tahu, kamu Mas? Belum tahu ya. Jadi Adam Smith itu adalah bapak ekonomi dunia. Mengapa demikian? Sebab Adam Smith lah yang paling banyak mengutarakan pendapatnya mengenai ekonomi. Ya. Adapun pengertian menurut Adam Smith, yakni ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada menurut Aristoteles, ya, ekonomi itu adalah suatu cabang yang bisa digunakan melatih dua jalan, yaitu adanya kemungkinan dipakai dan adanya kemungkinan untuk ditukar. Yang ketiga menurut M. Manulang, ya, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya untuk memenuhi keinginan masyarakat atau manusia demi tercapainya kemakmuran. Dan yang terakhir menurut GBC, ekonomi adalah sebuah kajian ilmu yang di dalamnya terdapat berupa peraturan yang bisa saja mengatur kekayaan manusia. Baik, setelah mengetahui pengertian-pengertian dari ekonomi, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tidak, Pak, sudah Tidak ada cukup. ya. Baik, kita langsung saja lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi terdapat 3 bagian ya. Yang pertama pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena adanya keterbatasan lapangan pekerjaan. Yang kedua ada inflasi. Inflasi ini terjadi karena suatu tingkat kenaikan harga barang yang terjadi dikarenakan adanya keterbatasan komoditas atau jasa. Dan yang terakhir ada kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena adanya keterbatasan aset, kesempatan bekerja, dan kualitas sumber daya manusia. Baik, jadi inti masalah dari masalah ekonomi itu adalah kelangkaan ya. Kalian tahu apa penyebab terjadinya kelangkaan? Tidak ada yang tahu. Jadi penyebab kelangkaan itu adalah yang pertama, adanya keterbatasan benda sebagai pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada, seperti di Indonesia seperti ini ya, saat ini ya. Yang ketiga ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Dan yang terakhir ada peningkatan kebutuhan yang lebih cepat daripada pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Baik, setelah kita mengetahui tentang beberapa hal tadi, mulai dari pengertian, inti masalah ekonomi, dan penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, hal itu bisa kita solusikan dengan adanya pilihan dan skala prioritas. Pilihan dan skala prioritas ini adalah urutan daftar kebutuhan dengan mengedepankan kebutuhan kita yang sangat mendesak daripada kebutuhan yang lain. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan kita yang ada, sebaiknya melakukan atau membuat pilihan dan skala prioritas dengan mempertimbangkan keuangan yang dimiliki kita, mulai dari memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, kurang mendesak, ataupun yang tidak mendesak. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir adanya terjadinya suatu kelangkaan yang diakibatkan oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemenuhan kebutuhannya yang sangat terbatas. Oke, lanjut. Baik, sebelum kita mengetahui cara-cara untuk melakukan pilihan yang baik dan benar itu seperti apa, hendaknya kita mengetahui dulu apa sih kebutuhan-kebutuhan kita di sehari-hari ya. Lanjut ke kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu dibagi menjadi beberapa kelompok ya, mulai dari kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, dan lain sebagainya. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya. Hal ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi
demi kelangsungan hidup kita pada saat ini ya, seperti makan, minum, baju, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kita memenuhi kebutuhan primernya, seperti membeli TV, kulkas, radio, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bersifat mewah, seperti mobil mewah, rumah mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Pengelompokan kebutuhan kedua ialah menurut waktu pemenuhannya. Hal ini juga dibagi menjadi dua jenis, yakni kebutuhan masa yang akan datang, ya, kebutuhan yang direncanakan untuk memenuhi masa depan, seperti contohnya menabung. Kalian sudah menabung? Sudah. Yang kedua, kebutuhan masa saat ini ialah kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi, seperti berobat, minum, dan makan. Baik, pengelompokan kebutuhan yang selanjutnya ialah kebutuhan menurut sifat pemenuhannya. Hal ini juga dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang menyangkut dengan kejiwaan seseorang. Contohnya seperti sholat, berekreasi supaya kita refresh, ya kan. Dan yang kedua, kebutuhan jasmani, ialah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya seperti olahraga, makan, dan minum. Baik, yang terakhir adalah berdasarkan subjek yang membutuhkan. Hal ini juga Bapak rasa ya merupakan materi yang terakhir dalam pertemuan ini, karena waktu sudah menunjukkan kita untuk istirahat ya. Jadi berdasarkan subjeknya itu dibagi menjadi dua kelompok juga. Yang pertama kebutuhan individu, yakni kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya petani yang membutuhkan cangkul dan yang siswa membutuhkan alat tulis, seperti itu. Dan yang terakhir ada kebutuhan sosial, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya memperbaiki jalan raya dan membangun rumah sakit. Baik, Bapak rasa seperti itu ya pembelajaran hari ini. Bapak harap dapat bermanfaat buat kalian dan buat kita semua ya. Amin. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum pulang, ketika kita berdoa mulai. Selesai. Oh ya, satu lagi, bentar. Satu lagi untuk cara-cara pilihan dan skala prioritas beserta biaya peluang kita bahas minggu depan ya, anak-anak. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.